Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yang Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mibin Putri. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Al-Mibin Putri Ustadz Ahmad Idomi. Yang saya hormati guru pengampu pelajaran saya kali ini, yakni pelajaran tafsir tematik Ustadz Ahmad Idomi. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan juga selalu mensupport saya untuk selalu semangat dalam belajar di sini. Dan tak lupa juga teman-teman saya yang berbahagia, khususnya kelas 6A dan 6B yang tahun besok akan wisuda. Dan insya Allah semuanya akan lulus. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amanah Nafisah. You can call me, kamu bisa memanggil saya, Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Nafis. Hai, saya berumur 16 tahun. Saya 2008, tepatnya saya lahir di Kediri. Namun saya bertempat tinggal di Jombang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang sampai saat ini berkembang, semakin banyak pondoknya hingga 41 lebih pondok yang telah didirikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nih, simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dimulai dari pendahuluan. Di sini dulu Pondok Pesantren sampai saat ini Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur, di mana sampai saat ini masih survei di tengah kecenderungan pendidikan formal. Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam sistem pendidikan formal, yakni telah mendirikan 21 unit dimulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Di samping itu pula, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang juga menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan baik dalam maupun luar, di antaranya seperti Lebanon, Syria, Mesir, dan juga Kairo. Kemudian di sini Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren, di mana Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini telah berdiri sejak tahun 1966. Kemudian lokasi, jika Anda nanti ingin ke sini, silakan ke sini. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini berada di Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 3 km sebelah utara kota Jombang. Kemudian masuk pada sejarah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan memulai. Di sini ada beberapa rintisan, ada juga pengembangan. Sejarah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini ada 2 rintisan. Yang pertama, dulu ketika sekitar tahun 1825 ada seorang pendekar ulama atau ulama pendekar yang bernama Kiai Haji Abdul Salam. Beliau ini atau biasa disebut sebagai Mbah Syehah, yakni bentakan yang membuat orang-orang gemetar. Kedatangan beliau ke Desa Getang Tambak Rejo yaitu untuk mendirikan misinya, yakni menyebarkan agama dan juga menyebarkan ilmu yang beliau miliki. Kemudian sekitar pada tahun 1838 beliau mendirikan sebuah gubuk kecil yang di dalamnya terdiri dari mushola dan juga bilik sederhana untuk para santrinya. Dan pada saat itu dinamakan Pondok Telu oleh masyarakat. Mengapa kok disebut Pondok Telu? Atau juga ada juga yang mengatakan bahwa Pondok Telu ini juga disebut sebagai Pondok Selawe. Mengapa disebut sebagai sekian? Pondok Selawe atau Pondok 25. Karena pada saat itu santrinya berjumlah 25. Kemudian mengapa kok dipanggil atau disebut sebagai Pondok Telu? Karena pada saat itu bidang yang diajarkan dalam Pondok Selawe atau Pondok Telu ini ada 3 bidang, yaitu bidang thariqat, syariat, dan juga kanuragan. Kemudian masuk pada rintisan yang kedua. Setelah Kiai Haji Abdul Salam ini berlanjut usia atau dalam bahasa Jawanya ini sepuh, maka pondok pesantren beliau ini diberikan atau diteruskan oleh
oleh menantunya, kedua menantunya, yang tidak lain adalah santrinya sendiri, yang bernama siapa? Kiai Utsman dan juga Kiai Said. Di sini Kiai Said mendirikan pondok pesantren sendiri yang bernama di sini Kiai Said mendirikan pondok pesantren di sebelah barat sungai, yang mana beliau mengajarkan lebih ke syariat. Maka dari itu ada juga orang yang mengatakan bahwa pondok Kiai Said ini dikatakan sebagai pondok syariat. Kemudian sedangkan Kiai Utsman ini meneruskan pondok pesantrennya Kiai Abdul Salam, yang tidak lain adalah Pondok Telu atau Pondok Salawi tadi. Pada saat itu Kiai Utsman meneruskan yang terletak di sebelah utara sungai yang tidak jauh dari pondok pesantren Kiai Said tadi. Beliau ini mengajarkan lebih ke agama yang berkepentingan ke thariqah. Kemudian di sini ada beberapa pengembangan. Pengembangan di sini ada 4, yaitu yang pertama, setelah Kiai Said dan Kiai Utsman tadi wafat, lalu diteruskan oleh penerusnya. Di sini saya akan menyebutkan siapa penerusnya. Kiai Said, pondok pesantren Kiai Said tadi diteruskan oleh putranya yang tidak lain adalah Kiai Hasbullah. Sedangkan berbeda dengan Kiai Utsman. Kiai Utsman ini tidak memiliki seorang putra, beliau hanya memiliki seorang putri yang mana sudah menikah. Lalu siapa yang meneruskan pondok Kiai Utsman? Yakni menantunya yang bernama Kiai Asy'ari. Kemudian Kiai Asy'ari ini meneruskan dan memboyongkan atau sebagian santrinya ini dibawa ke pondok Kiai Asy'ari yang tidak lain sekarang dinamakan sebagai pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian pengembangan yang kedua, setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini pulang dari Mekah, maka beliau itu mendirikan sistem halakoh, kemudian diubah menjadi sistem pendidikan formal yang tidak lain diserahkan bidang tersebut kepada adiknya yang bernama Kiai Haji Abdul Rahim. Kemudian setelah Kiai Hasbullah ini wafat, lalu pondok pesantren Kiai Hasbullah ini diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan dibantu oleh kedua adiknya yang tidak lain adalah Kiai Haji Abdul Hamid dan juga Kiai Haji Abdul Rahim. Di sini Kiai Haji Abdul Hamid bertugas dalam pengelolaan pondok pesantren. Berbeda lagi dengan Kiai Haji Abdul Rahim. Kiai Haji Abdul Rahim ini bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengelola madrasah. Berbeda juga dengan Kiai Haji Abdul Wahab. Kemudian apa yang dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab? Kiai Haji Abdul Wahab ini mengembangkan dalam masyarakat yang bernama organisasi. Organisasi apa yang telah beliau kembangkan? Yang pertama, yang bernama Taswirul Afkar. Pada saat itu didirikan di Surabaya. Kemudian sekitar pada tahun 1926 beliau mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon. Kemudian diganti atau diubah menjadi Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan yang ketiga, setelah Kiai Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Abdul Rahim dan Kiai Haji Abdul Hamid tadi itu memanggil seorang keponakannya yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah. Lalu setelah Kiai Haji Abdul Rahim ini wafat, tugas-tugas beliau diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Lalu Kiai Haji Abdul Fattah ini mendirikan madrasah yang tidak jauh dari rumahnya, yakni yang dinamai oleh Kiai Haji Abdul Wahab yang bernama Madrasah Bidaiyah Islamiyah, kemudian berganti menjadi Madrasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 1951 Kiai Haji Abdul Fattah itu sowan kepada para sepuh di Darul Ulum. Kemudian izin untuk mendirikan pondok pesantren Al-Fatimiyah. Kemudian juga mendirikan madrasah yang bernama Madrasah Mu'allimil Mu'allimat yang pada saat itu masih 4 tahun. Kemudian ketika pada tahun selanjutnya menjadi 6 tahun. Yang berarti Madrasah Mu'allimin Mu'allimat atas. Kemudian di sini
pengembangan yang keempat, yaitu di sini ada struktur di mana bertambahnya atau berkembangnya pondok pesantren Darul Ulum Tablik Berjamaah ini akhirnya membutuhkan beberapa orang untuk menjaganya. Yang tidak lain, yang pertama yaitu majelis pengasuh. Kemudian di bawah majelis pengasuh ada pengurus yayasan. Di bawahnya lagi ada dewan pengawas. Ini bekerja untuk mengelola pondok pesantren Darul Ulum Tablik Berjamaah. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah mengapa kok di logo itu ada beberapa macam, ada warna biru, ada buku, ada juga ayat suci Al-Quran, dan ada juga warna hijau. Apa yang berarti di situ? Sejarahnya dulu ketika kemudian Kiai Haji Abdul Wahab ini menamai Pondok Selawe atau Pondok Kiai Hasbullah yang dulu itu dengan sebutan Pondok Tambak Beras. Kemudian pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Wahab ini mengutus 4 santrinya untuk menamai Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Dan mereka 4 santri tadi itu mengajukan nama yang pertama yaitu Bahrul Ulum, yang kedua Darul Ulum, yang ketiga Mambaul Ulum. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab ini memilih dengan nama sebutan Bahrul Ulum yang berarti lautan ilmu, yang berkeinginan beliau agar benar-benar menjadi lautan ilmu. Di mana dalam logo ini, dalam logo Bahrul Ulum ada ayat suci Al-Quran, yakni ayat surat Al-Kahfi ayatnya 109 yang berbunyi qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini meminta salah satu santrinya bernama Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membaca manakib agar tambah barokah logo di sini, logo Darul Ulum. Kemudian di sini Pondok Pesantren Darul Ulum juga memiliki visi, misi, landasan dan juga tujuan. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang visi misinya saja. Visi dari Pondok Pesantren Darul Ulum Tablik Berjamaah yaitu menjadikan visi dari Pondok Pesantren Darul Ulum Tablik Berjamaah yaitu menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam, yang berfungsi sebagai penyeimbang peri kehidupan umat manusia. Kemudian misinya ada apa aja sih dalam Pondok Pesantren Darul Ulum ini? Misinya ada 3. Yang pertama yaitu menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah khususnya. Yang kedua yaitu menjadikan manusia agar bisa bertanggung jawab dan bisa menyebarkan agama. Kemudian yang ketiga menjadikan manusia menjadi mandiri, kemudian bisa menyebarkan ilmu, kemudian bisa menerapkan bagaimana sistem ilmu yang ada di Darul Ulum. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata maupun kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.